Siap-siap kaget. Apa yang dilakukan pria satu ini bikin semua orang geleng-geleng kepala. Bahkan pejabat pun banyak yang terdiam tak berkata apa-apa. Tapi kenapa dia malah turun ke jalan, bela rakyat kecil, dan rela dilukai demi yang tak punya? Ada kisah mengejutkan di balik sosok yang satu ini, dan tidak semua orang tahu faktanya. Khusus buat kamu yang beragama Islam, yuk awali kisah ini dengan menulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan menulis sholawat, hidupmu makin berkah, hati makin tenang, dan rezeki makin deras. Amin. Jangan lupa juga klik like, tulis pendapatmu di komentar, dan subscribe channel ini. Buat kamu yang klik subscribe, semoga rezekimu dilancarkan, kesehatanmu dijaga oleh Allah, dan semua urusanmu dimudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Kang Deddy Mulyadi bukan sekadar sosok pemimpin biasa. Sejak kecil, hidupnya sudah bertemu dengan kerasnya realita yang jarang diketahui banyak orang. Dia lahir dan besar di sebuah lingkungan sederhana, di mana keluarga harus berjuang keras setiap hari demi sesuap nasi. Ayahnya seorang tukang becak yang bekerja dari pagi hingga malam, sedangkan ibunya menjual gorengan di pinggir jalan dengan tangan yang selalu lelah. Setiap hari, Kang Deddy kecil melihat bagaimana kesulitan ekonomi melanda keluarganya dan tetangga sekitar. Dia sering menyaksikan ibu-ibu di komplek itu berkeluh kesah karena harus membayar sewa kontrakan yang semakin mahal, sementara penghasilan mereka tidak pernah cukup. Bayangan anak-anak kecil yang bermain di jalanan berlubang, tanpa tempat bermain yang layak, terekam dalam ingatannya hingga dewasa. Di suatu malam yang dingin, peristiwa mengubah hidup Kang Deddy selamanya. Rumah kontrakan mereka tiba-tiba diusir paksa oleh pemilik tanah yang ingin menjual tanah itu. Tanpa tempat tinggal, keluarga kecil itu harus bertahan dengan seadanya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kejadian itu membuat Kang Deddy merasakan betapa pahitnya ketidakadilan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh orang-orang kecil. Dari sanalah benih tekad tumbuh di hati Kang Deddy. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika kelak ia memiliki kesempatan, ia akan berdiri di sisi mereka yang terpinggirkan. Ia ingin jadi suara bagi yang tak terdengar, pelindung bagi yang tak berdaya. Sejak saat itu, Kang Deddy mulai aktif di lingkungan sosial. Ia tak segan turun langsung ke jalan untuk mendengarkan keluhan warga, membantu mengadvokasi hak mereka, dan berjuang agar keadilan tidak hanya jadi kata kosong. Banyak yang mengira itu hanya aksi sesaat, tapi Kang Deddy membuktikan bahwa perjuangan untuk rakyat kecil adalah jalan hidupnya yang tak pernah pudar. Setelah merasakan pahitnya hidup sebagai anak dari keluarga sederhana yang harus berjuang keras setiap hari, Kang Deddy Mulyadi tak pernah melupakan akar dan janji yang telah ia buat pada dirinya sendiri. Meski masa kecilnya penuh dengan keterbatasan, semangat dan tekadnya justru semakin membara. Ia sadar bahwa untuk bisa memperjuangkan rakyat kecil dengan lebih kuat, ia harus berada di posisi yang memiliki kekuatan pengaruh. Memasuki masa remaja, Kang Deddy mulai aktif di berbagai organisasi pemuda dan sosial. Ia rajin mengikuti kegiatan kemasyarakatan, membantu warga kecil yang kesulitan, dan membangun jaringan yang luas di kalangan masyarakat akar rumput. Dari sinilah, banyak warga yang mulai mengenal sosoknya sebagai pribadi yang dekat dengan rakyat, bukan sosok pejabat yang jauh dan sulit dijangkau. Namun perjalanan Kang Deddy tidak selalu mulus. Ia menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Banyak orang yang meragukan niatnya, bahkan menganggapnya hanya ingin mencari popularitas. Namun Kang Deddy tetap teguh pada jalannya. Ia percaya, kerja nyata dan bukti akan berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Ketika akhirnya ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik, tekadnya semakin kuat. Bagi Kang Deddy, politik bukan sekadar alat untuk meraih kekuasaan, tetapi sarana untuk memperjuangkan keadilan bagi rakyat kecil. Ia memilih jalur yang sulit, dengan segala risiko dan tantangan yang mengikutinya. Ia harus menghadapi sistem yang terkadang keras dan penuh kepentingan, namun ia tak pernah mundur. Salah satu momen paling menentukan dalam karir politiknya adalah saat ia memutuskan turun langsung ke jalan untuk berdialog dengan pedagang kaki lima yang hendak digusur oleh pemerintah daerah. Banyak pejabat yang memilih diam dan menghindar dari konflik, tapi Kang Deddy justru memilih hadir dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ia dengar keluhan, tangis, dan harapan warga kecil itu tanpa takut. Tindakan ini bukan hanya membuatnya disegani, tapi juga membuat warga semakin percaya dan menganggapnya sebagai pembela sejati. Di setiap langkah perjuangannya, Kang Deddy selalu ingat dari mana ia berasal.
Ia tidak pernah meninggalkan akar sosialnya dan selalu memastikan bahwa kebijakan yang ia perjuangkan di gedung parlemen membawa manfaat nyata bagi mereka yang selama ini tertindas dan terlupakan. Ia berani melawan ketidakadilan, korupsi, dan praktik-praktik yang merugikan masyarakat kecil. Cerita perjuangan Kang Deddy menginspirasi banyak orang. Bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena keikhlasan dan ketulusan yang terpancar dari setiap tindakan. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati bukan dilihat dari seberapa tinggi jabatannya, tapi dari seberapa besar hatinya untuk melindungi dan membela rakyat kecil. Setiap kali Kang Deddy Mulyadi turun ke jalan, banyak yang hanya melihat sosoknya yang tegas dan berani. Namun jarang sekali yang tahu tentang pengorbanan besar yang harus ia hadapi demi membela warga kecil. Turun ke jalan bukan sekadar rutinitas atau pencitraan politik, melainkan perjuangan nyata yang menyimpan banyak risiko dan beban berat di pundaknya. Saat Kang Deddy memutuskan untuk turun langsung membantu pedagang kecil yang terancam kehilangan tempat berdagang, ia sadar betul bahwa langkahnya itu berpotensi menimbulkan konflik. Banyak pihak yang berkepentingan, mulai dari penguasa lokal, pengusaha besar, hingga aparat yang tidak senang dengan keberadaannya. Tidak sedikit ancaman dan intimidasi yang ia terima, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Namun bagi Kang Deddy, hal itu bukan alasan untuk mundur. Baginya, membela warga kecil adalah panggilan hati yang lebih kuat daripada rasa takut. Ia percaya, hanya dengan aksi nyata dan kehadiran langsung di tengah masyarakat, suara rakyat kecil bisa terdengar dan keadilan bisa ditegakkan. Bukan hanya fisik dan mentalnya yang diuji, tapi juga waktu dan keluarganya. Turun ke jalan seringkali membuatnya jauh dari rumah selama berhari-hari. Ia melewatkan momen-momen berharga bersama keluarga, terkadang menghadapi keributan dan penolakan dari orang-orang terdekat yang khawatir akan keselamatannya. Tetapi Kang Deddy selalu meyakinkan bahwa perjuangannya ini bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk masa depan yang lebih baik bagi banyak orang. Suatu saat, ketika ada rencana penggusuran besar-besaran yang menimpa warga di kawasan kumuh, Kang Deddy datang dengan sepenuh hati. Ia tidak hanya berdiri di pinggir jalan dan berpidato, tapi benar-benar mendampingi warga, membantu mengurus dokumen, mengadvokasi ke pengadilan, bahkan menengahi pertemuan dengan pihak berwenang. Sikapnya yang konsisten membuat warga semakin yakin dan berani melawan ketidakadilan. Perjuangan itu tidaklah mudah. Kang Deddy seringkali menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan dengan keberadaannya. Ada kalanya ia diserang secara verbal, dijebak dalam kasus yang dibuat-buat, bahkan diteror hingga ke keluarganya. Namun ia tetap berdiri teguh, menjaga komitmen dan integritasnya. Ia tahu, jika ia menyerah, maka suara rakyat kecil akan semakin tenggelam dan terlupakan. Selain itu, Kang Deddy juga harus menghadapi berbagai ujian dalam perjalanan hidupnya. Ada kalanya ia merasa letih, kecewa, bahkan putus asa melihat kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh rakyat kecil. Tetapi keyakinannya pada Allah dan nilai-nilai keadilan selalu menjadi sumber kekuatan yang tak tergoyahkan. Di balik layar, Kang Deddy juga terus belajar dan memperbaiki diri. Ia memahami bahwa perjuangan politik bukan hanya soal keberanian dan aksi fisik, tapi juga strategi, komunikasi, dan kepemimpinan yang bijaksana. Ia mengasah kemampuan bernegosiasi, membangun jaringan, serta mengedepankan dialog agar solusi yang dihasilkan bisa membawa perubahan nyata. Kini, setiap langkah Kang Deddy di jalanan bukan hanya menjadi simbol keberanian, tapi juga lambang harapan bagi warga kecil yang selama ini terpinggirkan. Kisah pengorbanannya menginspirasi generasi muda untuk ikut berjuang demi keadilan sosial, mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dari keberanian mengambil sikap dan aksi nyata. Kang Deddy Mulyadi selalu memahami bahwa perjuangan membela warga kecil tidak bisa dilakukan hanya dari balik meja kerja di kantor atau gedung pemerintahan. Suara rakyat harus didengar langsung, wajah mereka harus dilihat, dan harapan serta kesulitan mereka harus dirasakan secara nyata. Karena itu, ia tak pernah ragu untuk turun ke jalanan, bergabung dengan warga, dan merasakan denyut kehidupan mereka sehari-hari. Pada suatu siang yang terik, Kang Deddy mengunjungi sebuah pasar tradisional yang menjadi sumber penghidupan bagi ratusan pedagang kecil. Pasar itu berada di pusat kota, namun kondisinya memprihatinkan. Lantai banyak yang rusak, saluran air tersumbat, dan fasilitas umum jauh dari kata layak. Pedagang-pedagang kecil di sana bergantung hidup pada hasil jualan mereka setiap hari. Namun ancaman penggusuran selalu menghantui karena rencana pembangunan besar oleh pengusaha besar yang memiliki kepentingan. Kang Deddy datang bukan hanya untuk melihat, tetapi juga mendengar cerita dan keluhan mereka. Ia duduk bersama para pedagang, mencicipi makanan sederhana yang dijajakan, dan berbagi tawa meski di tengah keterbatasan.
Dari situ, ia tahu betul bahwa bagi mereka, pasar itu bukan hanya tempat berdagang, tapi juga tempat mereka bertahan hidup dan membangun mimpi sederhana bagi keluarga. Melalui kunjungan-kunjungan seperti ini, Kang Dedi mampu menyusun langkah konkret untuk membantu warga kecil. Ia mengadvokasi agar pemerintah daerah memperhatikan fasilitas publik yang mendukung keberlangsungan usaha mereka, menekan agar proses perizinan dan penggusuran dilakukan dengan cara yang manusiawi, serta memastikan warga tidak kehilangan hak atas tempat tinggal dan penghidupan mereka. Namun, perjuangan Kang Dedi tidak selalu mulus. Saat ia memperjuangkan hak warga kecil ini, banyak kelompok berkepentingan yang mencoba menghalangi langkahnya. Ada tekanan politik, intimidasi dari pengusaha besar, bahkan serangan kampanye hitam di media sosial yang berusaha mendiskreditkan namanya. Tapi Kang Dedi tetap tegar, karena baginya, kemenangan rakyat kecil jauh lebih penting daripada popularitas atau jabatan. Dalam perjalanan tersebut, Kang Dedi juga mengajarkan pentingnya solidaritas dan kebersamaan. Ia mendorong warga untuk bersatu, membangun komunitas yang kuat, dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan semangat gotong royong, banyak warga kecil mulai merasa lebih percaya diri dan berani melawan ketidakadilan yang selama ini menekan mereka. Selain itu, Kang Dedi terus memupuk kepercayaan dengan cara transparan dan terbuka. Ia rajin menyampaikan perkembangan perjuangannya secara langsung kepada warga, agar tidak ada yang merasa diabaikan atau terpinggirkan. Komunikasi dua arah ini membuat hubungan antara Kang Dedi dan warga kecil semakin erat dan kokoh. Kisah Kang Dedi turun ke jalan dan membela warga kecil ini menyebar luas, menjadi inspirasi bagi banyak daerah lain. Ia diundang untuk berbagi pengalaman di berbagai forum, membantu menginspirasi pemimpin muda lain untuk mengutamakan kepentingan rakyat kecil dalam setiap kebijakan. Dalam perjalanan panjang itu, Kang Dedi tak pernah lupa bahwa perjuangan ini bukan untuk pamrih duniawi. Ia selalu berpegang pada nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Allah, bahwa keadilan dan kasih sayang harus menjadi landasan setiap langkah kehidupan. Di tengah keramaian jalanan, di antara tawa dan tangis warga kecil, suara Kang Dedi menjadi jembatan penghubung antara harapan dan kenyataan. Ia hadir bukan sebagai pahlawan yang sempurna, tapi sebagai manusia biasa yang rela berkorban demi orang-orang yang membutuhkan. Dengan hati yang tulus dan tekad yang kuat, Kang Dedi terus melangkah, membawa perubahan kecil demi perubahan besar yang berkelanjutan. Setelah bertahun-tahun turun ke jalan, berjuang tanpa lelah membela warga kecil, Kang Dedi Mulyadi mulai melihat hasil dari kerja kerasnya. Perubahan yang ia perjuangkan bukan sekadar janji kosong atau wacana politik semata, melainkan nyata dan terasa langsung oleh masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Salah satu kisah perubahan yang paling membekas adalah saat Kang Dedi berhasil mengatasi ancaman penggusuran besar di sebuah kawasan pemukiman padat penduduk. Warga yang selama ini hidup dengan penuh ketakutan, akhirnya bisa bernapas lega karena kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka. Kang Dedi mendesak pemerintah untuk memberikan solusi yang manusiawi, yakni dengan menyediakan relokasi yang layak dan bantuan sosial yang cukup bagi warga yang terdampak. Prosesnya tidak mudah. Kang Dedi harus berhadapan dengan berbagai kepentingan yang ingin mengambil keuntungan dari tanah tersebut. Ia harus berjuang di balik meja politik, mengadvokasi dengan penuh ketegasan agar suara rakyat kecil tidak hilang ditelan kepentingan bisnis dan politik sempit. Ia mengorganisasi warga agar tetap solid, dan mengajak media untuk mengawal proses tersebut agar tetap transparan. Tidak hanya soal penggusuran, Kang Dedi juga fokus pada pemberdayaan ekonomi warga kecil. Ia menggagas berbagai program pelatihan keterampilan, akses modal usaha mikro, dan pendampingan bagi para pedagang kecil agar bisa bertahan dan berkembang. Dengan program ini, banyak warga yang awalnya hidup pas-pasan mulai mampu meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu momen yang paling mengharukan adalah ketika seorang ibu pedagang kecil yang selama ini hanya mampu menjual dagangannya dengan seadanya, kini mampu membuka toko kecil yang lebih layak. Air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya saat mengucapkan terima kasih kepada Kang Dedi yang tak pernah lelah mendukung dan membimbingnya. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa perjuangan Kang Dedi benar-benar berdampak. Selain itu, Kang Dedi juga membangun jejaring solidaritas antar komunitas warga kecil di berbagai daerah. Ia menghubungkan mereka agar bisa saling berbagi pengalaman, sumber daya, dan peluang. Dengan begitu, perjuangan mereka tidak lagi sendiri-sendiri, melainkan menjadi gerakan kolektif yang kuat dan berkelanjutan. Dalam perjalanan ini, Kang Dedi tak pernah melupakan nilai-nilai keagamaan yang menjadi pondasi hidupnya. Ia sering mengajak warga untuk memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah sebagai landasan moral dalam menghadapi segala ujian hidup. Baginya, keadilan sosial harus dilandasi dengan keikhlasan dan rasa kemanusiaan yang dalam.
Di balik semua keberhasilan itu, Kang Dedi tetap rendah hati dan sederhana. Ia menyadari bahwa perjuangan belum selesai, dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ia selalu membuka pintu bagi siapa saja yang ingin berdiskusi dan berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik. Kini, sosok Kang Dedi Mulyadi bukan hanya dikenal sebagai politikus, tapi sebagai inspirasi nyata bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa dengan hati yang tulus, keberanian, dan kerja keras tanpa henti, perubahan besar bisa dimulai dari hal kecil. Ceritanya menjadi bukti bahwa suara rakyat kecil bukanlah suara yang lemah, melainkan kekuatan yang mampu menggerakkan perubahan. Perjalanan Kang Dedi Mulyadi dalam membela warga kecil bukanlah jalan yang mulus tanpa hambatan. Sebaliknya, setiap langkahnya selalu disertai dengan tantangan yang kian berat dan rumit. Namun, keteguhan hati dan keyakinannya menjadi pelindung utama yang membuatnya tetap tegak berdiri, bahkan di tengah badai yang menghadang. Ketika Kang Dedi semakin dikenal sebagai pembela kaum marginal, banyak pihak yang mulai merasa terancam. Pengusaha besar yang ingin menguasai lahan warga kecil pun tak segan menggunakan berbagai cara untuk menghalangi perjuangannya. Tekanan politik datang dari berbagai arah, mulai dari pejabat pemerintah yang seharusnya menjadi mitra, hingga aparat yang terkadang lebih berpihak pada kepentingan elit daripada masyarakat. Kang Dedi pernah mengalami masa-masa sulit ketika isu fitnah dan kampanye hitam menyerangnya. Ia dituduh melakukan korupsi dan berbagai hal negatif lainnya, padahal semuanya adalah rekayasa untuk melemahkan perjuangannya. Banyak orang terdekat yang mulai meragukan dan menjauh. Namun, Kang Dedi tetap tenang dan percaya bahwa kebenaran akan selalu menang pada waktunya. Dalam kondisi seperti itu, Kang Dedi menguatkan diri dengan mendekatkan diri pada Allah. Ia menjadikan doa dan ibadah sebagai sumber ketenangan dan energi baru untuk melanjutkan perjuangan. Ia juga mengingat kembali alasan utama kenapa ia turun ke jalan, membela yang lemah dan tertindas, mengangkat suara mereka yang selama ini terlupakan. Tidak hanya menghadapi tekanan eksternal, Kang Dedi juga berjuang melawan keraguan dan lelah dalam dirinya sendiri. Ada saat-saat ketika ia merasa beban perjuangan terlalu berat, ketika ia bertanya-tanya apakah semua usaha ini akan membuahkan hasil. Namun, tatkala melihat wajah-wajah penuh harap warga kecil yang menggantungkan nasibnya padanya, ia kembali menemukan semangat yang tidak pernah padam. Salah satu momen paling berat adalah saat terjadi bentrokan antara warga kecil dan aparat dalam upaya mempertahankan tempat tinggal mereka. Kang Dedi berada di tengah-tengah kerusuhan, berusaha menenangkan kedua belah pihak dan menghindarkan terjadinya korban yang lebih banyak. Ia berjuang untuk menjaga perdamaian sekaligus menuntut keadilan bagi warga yang terancam kehilangan haknya. Kegigihan Kang Dedi itu membuat banyak pihak akhirnya mulai membuka mata. Masyarakat luas mulai menyadari bahwa perjuangan warga kecil bukanlah sekadar isu lokal, tapi persoalan kemanusiaan yang harus diperjuangkan bersama. Media pun mulai memberikan perhatian lebih pada kisah-kisah mereka yang dulu terabaikan. Di balik keteguhan hati itu, Kang Dedi juga terus belajar memperbaiki diri. Ia mengikuti berbagai pelatihan kepemimpinan, bergaul dengan para ahli hukum dan sosial, agar perjuangannya semakin efektif dan terarah. Ia sadar bahwa untuk memenangkan hati dan pikiran orang banyak, ia harus bisa menjadi sosok yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga cerdas dan berwawasan luas. Di tengah semua kesulitan dan ujian, Kang Dedi tidak pernah melupakan pesan moral yang selalu ia sampaikan kepada warga, bahwa dalam menghadapi tantangan hidup, sikap sabar, ikhlas, dan terus berusaha adalah kunci utama. Ia mengajak semua untuk tetap optimis dan percaya bahwa setiap perjuangan, sekecil apapun, pasti akan membuahkan hasil pada waktunya. Kini, Kang Dedi berdiri sebagai simbol keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Ia bukan hanya pembela warga kecil, tapi juga teladan bagaimana manusia bisa terus bangkit dan melangkah walau badai menghadang. Kisahnya mengajarkan bahwa keberanian dan keikhlasan dalam memperjuangkan kebenaran adalah kekuatan yang paling dahsyat di dunia ini. Perjuangan Kang Dedi Mulyadi yang tiada henti mulai menebar pengaruh luas di berbagai lapisan masyarakat. Dari kampung kecil hingga pusat kota, suara rakyat kecil yang selama ini tenggelam mulai terdengar dengan lantang. Kang Dedi bukan hanya membawa aspirasi mereka, tetapi juga menguatkan harapan dan mimpi mereka untuk masa depan yang lebih baik. Setiap hari Kang Dedi turun ke jalan, bertemu langsung dengan warga, mendengar keluhan dan cerita mereka. Dari pedagang kaki lima yang berjuang mempertahankan dagangannya, tukang ojek yang mencari nafkah di tengah kemacetan, hingga para buruh yang berjuang mendapatkan upah layak. Semua kisah itu ia simpan dalam hati dan jadikan bahan perjuangan tanpa henti. Tak jarang Kang Dedi mengadakan pertemuan terbuka di berbagai tempat,
dari balai desa sampai lapangan terbuka. Di sana, ia berbicara dengan penuh semangat dan kepedulian. Ia menyampaikan bahwa perubahan tidak datang dari atas saja, tapi harus diawali dari kesadaran dan keberanian rakyat kecil itu sendiri. Di salah satu pertemuan yang berkesan, Kang Deddy bertemu dengan seorang pemuda pengangguran yang hampir putus asa mencari kerja. Dengan sabar Kang Deddy memberi motivasi, membuka peluang kerja, dan menghubungkan pemuda itu dengan program pelatihan keterampilan. Pemuda itu pun berubah menjadi sosok yang mandiri dan sukses membangun usaha kecilnya. Kisah ini menyebar luas dan memberi inspirasi bagi banyak orang. Kang Deddy juga menggunakan media sosial sebagai sarana memperluas jangkauan perjuangannya. Ia rajin membagikan cerita-cerita nyata warga kecil, mengangkat isu-isu yang selama ini luput dari perhatian publik. Cara ini membuat banyak orang, terutama generasi muda, mulai peduli dan ikut terlibat dalam gerakan sosial yang dipimpin Kang Deddy. Namun, dengan semakin besarnya perhatian, tantangan juga semakin besar. Berbagai kritik dan komentar negatif terus datang, baik dari mereka yang tidak setuju maupun dari kelompok yang merasa terancam. Tapi Kang Deddy tidak gentar. Ia menganggap semua itu sebagai bagian dari perjalanan panjang menuju perubahan yang sesungguhnya. Dalam setiap langkahnya, Kang Deddy selalu mengingatkan bahwa perjuangan bukan sekadar soal kepentingan pribadi atau politik, tetapi panggilan kemanusiaan. Ia mengajak semua untuk bersatu dalam persaudaraan, mengedepankan rasa saling menghormati dan membantu. Baginya, kekuatan terbesar adalah ketika suara rakyat kecil bersatu menjadi satu kekuatan yang tak terbendung. Kisah Kang Deddy yang gigih membela warga kecil mulai menarik perhatian kalangan pemerhati sosial dan akademisi. Banyak yang mengundangnya untuk berbicara dalam seminar dan diskusi tentang keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam forum-forum itu, Kang Deddy dengan rendah hati membagikan pengalaman dan strategi perjuangannya, sekaligus mengajak semua pihak untuk berperan aktif. Di balik semua itu, Kang Deddy tetap menjadi sosok yang sederhana dan mudah dijangkau. Ia tidak mengubah gaya hidupnya menjadi mewah atau berjarak dengan masyarakat. Bahkan ketika mendapat penghargaan dan pujian, ia selalu menegaskan bahwa semua itu adalah hasil kerja bersama, bukan pencapaian pribadi semata. Perjuangan Kang Deddy Mulyadi telah membuktikan bahwa suara rakyat kecil bukan suara yang lemah atau tak berdaya. Suara mereka adalah suara perubahan yang menggemakan harapan dan kebangkitan. Ia membuktikan bahwa dengan keteguhan, keberanian, dan hati yang tulus, setiap orang bisa menjadi agen perubahan yang berarti bagi bangsa dan negeri. Kang Deddy Mulyadi tidak pernah berhenti melangkah, meskipun dunia politik yang ia masuki penuh dengan liku-liku dan konflik. Ia sadar bahwa membela warga kecil bukan hanya tentang menghadapi persoalan ekonomi dan sosial, tapi juga harus berani menembus sistem yang seringkali tidak berpihak kepada mereka. Di tengah hiruk-pikuk politik, Kang Deddy seringkali menjadi suara yang menentang ketidakadilan. Ia tidak segan mengkritik kebijakan yang merugikan rakyat kecil, bahkan jika itu datang dari partai atau pejabat yang seharusnya menjadi mitranya. Ketegasan ini membuatnya dikenal sebagai sosok yang konsisten dan berani mengambil sikap, meskipun risikonya besar. Namun, perjuangan Kang Deddy tidak hanya soal kritik. Ia juga aktif mengajukan solusi konkret. Misalnya, dalam penyusunan regulasi daerah, Kang Deddy selalu memperjuangkan adanya program-program pemberdayaan ekonomi bagi warga miskin, peningkatan akses pendidikan, serta perbaikan infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam satu kesempatan, Kang Deddy memimpin sebuah gerakan penolakan terhadap proyek pembangunan besar yang mengancam pemukiman warga kecil. Proyek tersebut berpotensi menggusur puluhan keluarga tanpa memberikan kompensasi yang layak. Dengan penuh semangat, Kang Deddy mengorganisir warga untuk menyuarakan penolakannya secara damai namun tegas. Kang Deddy tidak hanya berbicara di depan publik, ia juga turun langsung ke lapangan menemui aparat dan pejabat terkait. Ia menggunakan pendekatan dialog dan negosiasi untuk mencari titik temu, tanpa mengabaikan hak warga yang harus diperjuangkan. Sikapnya yang humanis membuat banyak pihak akhirnya membuka pintu diskusi yang sebelumnya tertutup rapat. Di sisi lain, Kang Deddy juga terus memperkuat jaringan dukungan sosial. Ia membentuk komunitas relawan yang siap membantu warga kecil dalam berbagai situasi, mulai dari bantuan hukum, kesehatan, hingga pendidikan. Komunitas ini menjadi kekuatan tambahan yang memperkuat perjuangan Kang Deddy di berbagai lini. Namun, tidak semua orang senang dengan keberadaan Kang Deddy dan pengaruhnya yang semakin besar. Ada pihak-pihak yang merasa terancam dan mencoba menghambat langkahnya dengan cara-cara licik. Mulai dari penyebaran berita bohong, intimidasi, hingga tekanan politik yang mencoba memojokkan Kang Deddy. Dalam menghadapi segala rintangan ini,
Kang Dedi tetap tegar. Ia menganggap semua cobaan sebagai ujian dan bagian dari perjalanan panjang menuju perubahan yang lebih baik. Ia semakin yakin bahwa perjuangan membela yang tak punya adalah panggilan jiwa yang tidak boleh berhenti walau sesulit apapun jalannya. Salah satu kisah inspiratif yang menjadi bukti keteguhan Kang Dedi adalah saat ia membantu seorang ibu tunggal yang hampir kehilangan rumahnya karena utang. Kang Dedi tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga menghubungkan ibu itu dengan lembaga bantuan hukum dan pelatihan usaha kecil. Perlahan, ibu itu bisa bangkit dan mandiri kembali. Perjuangan Kang Dedi mengajarkan bahwa keadilan sosial bukan sekadar slogan kosong, tapi harus dihidupkan dengan aksi nyata dan kerja keras tanpa henti. Ia membuktikan bahwa dengan ketulusan hati dan semangat yang tidak pernah padam, suara rakyat kecil bisa didengar dan dihargai. Kini, Kang Dedi semakin menjadi simbol harapan dan perjuangan. Banyak yang menjadikannya inspirasi dan contoh bahwa perubahan dimulai dari keberanian untuk berdiri bersama yang lemah dan memperjuangkan hak mereka. Suara Kang Dedi bukan hanya gema di jalanan, tapi juga di hati setiap orang yang percaya akan keadilan dan kemanusiaan. Kang Dedi Mulyadi telah melewati berbagai tantangan yang menguji tekad dan keyakinannya dalam membela warga kecil. Namun, semangatnya tidak pernah surut. Ia memahami bahwa perubahan yang sejati bukanlah sesuatu yang instan, melainkan hasil dari proses panjang yang penuh pengorbanan dan kerja keras. Setiap pagi, Kang Dedi menyambut hari dengan semangat baru. Ia tidak hanya menjadi figur di mata masyarakat, tapi juga sosok pelayan yang selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Tidak peduli siapa mereka, apakah pedagang kecil, petani, buruh, atau anak-anak jalanan, Kang Dedi menyambut mereka dengan tangan terbuka dan hati yang penuh empati. Dalam perjalanan menuju perubahan, Kang Dedi selalu menekankan pentingnya edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Ia percaya bahwa tanpa pengetahuan dan keterampilan, rakyat kecil akan sulit keluar dari jerat kemiskinan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, ia menginisiasi berbagai program pelatihan dan pendidikan yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang. Salah satu program unggulan yang ia bangun adalah pelatihan keterampilan bagi perempuan desa. Program ini memberikan mereka kemampuan untuk membuka usaha kecil seperti menjahit, kerajinan tangan, dan memasak. Selain menambah penghasilan keluarga, program ini juga meningkatkan rasa percaya diri dan martabat perempuan tersebut. Di samping itu, Kang Dedi juga aktif membangun kemitraan dengan berbagai lembaga sosial dan organisasi kemanusiaan. Dengan kerjasama yang kuat, bantuan yang diberikan kepada warga kecil menjadi lebih terarah dan berdampak. Hal ini membuat upaya pemberdayaan menjadi lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Tidak hanya fokus pada pemberdayaan ekonomi, Kang Dedi juga menaruh perhatian besar pada masalah kesehatan masyarakat. Ia sering mengadakan kampanye kesehatan, pemeriksaan gratis, dan penyuluhan tentang pola hidup sehat. Bagi Kang Dedi, kesehatan adalah modal utama bagi masyarakat untuk bisa beraktivitas dan berkembang. Perjalanan Kang Dedi juga diwarnai dengan momen-momen emosional yang menyentuh hati. Pernah suatu ketika, ia bertemu dengan seorang anak yatim piatu yang hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan. Melihat ketulusan dan semangat anak itu, Kang Dedi berjanji untuk membantu memberikan pendidikan yang layak dan masa depan yang cerah. Kisah tersebut menyebar luas dan menyentuh banyak hati, memicu gelombang kepedulian dari berbagai pihak. Namun, perjuangan Kang Dedi tidak hanya soal membagikan bantuan. Ia selalu mengingatkan bahwa yang terpenting adalah membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat. Bantuan harus menjadi jembatan, bukan sandaran. Dengan begitu, rakyat kecil bisa berdiri tegak dan mengubah nasib mereka sendiri. Dalam menghadapi berbagai tantangan, Kang Dedi juga terus memperbaiki diri. Ia selalu terbuka menerima kritik dan saran demi meningkatkan kualitas perjuangan. Sikap rendah hati ini membuatnya semakin dicintai dan dihormati oleh masyarakat. Meskipun beban perjuangan semakin berat, Kang Dedi tidak pernah lupa untuk menjaga hubungan dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Dukungan mereka menjadi sumber kekuatan dan motivasi yang tak ternilai. Dalam keheningan malam, Kang Dedi sering merenung dan berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dan petunjuk dalam menapaki jalan yang penuh liku ini. Kini, jejak langkah Kang Dedi mulai terlihat hasilnya. Perubahan kecil demi kecil mulai tampak di berbagai daerah yang ia kunjungi. Warga kecil mulai merasakan manfaat nyata dari perjuangan yang tak kenal lelah. Mereka menjadi lebih percaya diri, mandiri, dan optimis menyongsong masa depan. Cerita Kang Dedi Mulyadi mengajarkan kita bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia selama dilakukan dengan hati tulus dan niat yang benar. Ia membuktikan bahwa dari bawah, dengan tekad dan usaha,
Setiap orang bisa menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Perjalanan Kang Deddy Mulyadi tidak berhenti hanya menjadi cerita biasa. Ia telah menjelma menjadi simbol perjuangan yang nyata, cahaya yang menerangi jalan bagi mereka yang seringkali terlupakan oleh dunia. Kang Deddy mengajarkan bahwa membela warga kecil bukanlah sekadar slogan kosong, tapi sebuah panggilan jiwa yang harus dijalankan dengan sepenuh hati. Seiring waktu berjalan, perjuangan Kang Deddy semakin membuahkan hasil. Warga kecil yang dulu terpinggirkan kini mulai mendapatkan tempat yang layak dalam masyarakat. Suara mereka yang dulu tak terdengar kini menjadi suara yang diperhitungkan, berkat keberanian dan keteguhan Kang Deddy. Di balik semua itu, Kang Deddy tetap rendah hati. Ia selalu mengingat bahwa semua ini bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk kemaslahatan orang banyak dan kehormatan nama Allah. Ia terus bekerja tanpa pamrih, tanpa mencari pujian atau kemuliaan dunia. Suatu malam yang hening, Kang Deddy duduk termenung di depan rumahnya, mengenang perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Ia tersenyum kecil, karena meski banyak rintangan, hatinya tetap penuh dengan harapan dan keyakinan bahwa perubahan akan terus berlangsung. Ia tahu, perjuangan ini tidak pernah berakhir. Masih banyak yang harus dilakukan, masih banyak jiwa yang harus disentuh, dan masih banyak keadilan yang harus diperjuangkan. Namun, Kang Deddy percaya bahwa selama ada niat baik dan semangat yang membara, tidak ada yang mustahil untuk dicapai. Cerita Kang Deddy Mulyadi adalah kisah tentang keberanian, ketulusan, dan pengabdian. Ia membuktikan bahwa dari jalanan yang penuh debu dan perjuangan, bisa lahir harapan yang menyinari masa depan. Dan bagi mereka yang selama ini merasa kecil dan tidak berarti, Kang Deddy menjadi bukti nyata bahwa mereka juga memiliki suara yang harus didengar. Dengan langkah pasti, Kang Deddy terus berjalan, mengangkat tangan mereka yang terjatuh, dan membela yang tak punya. Sebuah kisah yang menginspirasi, sebuah perjuangan yang membakar semangat, dan sebuah harapan yang terus menyala untuk hari esok yang lebih baik. Dari kisah ini, kita belajar bahwa perjuangan membela yang lemah bukan hanya tugas orang pemimpin, tapi panggilan hati setiap insan yang memiliki nurani. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus, bisa menjadi cahaya bagi banyak orang yang hidup dalam kegelapan ketidakadilan dan kesulitan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Ma'idah 2. Cerita ini adalah fiktif yang dikemas olah nyata, dibuat untuk memberi pelajaran dan inspirasi kepada kita semua tentang pentingnya kepedulian, keteguhan, dan niat baik dalam memperjuangkan kebaikan di tengah masyarakat. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika kamu menyukai kisah ini, silakan like, tinggalkan komentar hikmah yang kamu rasakan, dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.